Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mata kuliah pengantar sistem digital ya. Jadi kita lanjutkan pertemuan kita. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya gerbong logika hanya memiliki dua keadaan ataupun dua angka ya. Satu untuk menyatakan true atau high ya, dan 0 untuk mengatakan low ataupun false ya. Nah, yang harus kita ketahui lagi yaitu jika variabel input 1 maka ada dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1 ya. Jadi kalau misalnya hanya satu input atau A aja misalnya, maka hanya ada 1 dan 0 gitu ya. Lalu untuk dua input, jika ada A dan B, maka dia ada 4 kemungkinan, 00, 01, 10, dan 11. Seperti itu. Jadi semua kondisi dia harus disertakan ya, 00, 01, 10, dan 11. Nah, jika variabel inputnya n, maka 2 pangkat n ya. Jadi kalau misalnya ada dua input seperti tadi ya, biasanya A dan B, misalnya ini kita buat sini A, itu biasanya kita buat nilainya 00, 11 kan, ini 1, B nya 10, 10, seperti itu biasanya. Nah, kalau dia ada 3, gimana Pak? Kalau misalnya ada tiga inputan ya, ada A, B, dan C misalnya, harus berapa kita membuat variabel inputnya gitu ya. Jadi kalau dia 3 berarti 2 pangkat 3 ya, n nya itu, variabel input itu n. Jadi misalnya kita mau ada 3 variabel, ada A, B, dan C misalnya. Nah, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4 ya, 2 pangkat 3 itu 8. Berarti harus ada 8 input di sini. Jadi di sini 1 sebanyak 4 kali, lalu 0 misalnya ya kan. Lalu di sini 1 0 balik lagi 1 lagi 0 gitu. Lalu di sini 10 10. Jadi dia semua kemungkinan didapatkan kalau polanya itu seperti ini ya. Nah, kalau ada 4 variabel A, B, C, D bagaimana? Ya, 2 pangkat 4. Berarti 16. Berarti di sini ada 16 angka ya. Berarti kalau seperti ini, tambah lagi di sini 1 0 gitu. Dan ini juga mengikuti ya polanya seperti itu. Ya, karena 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. Oke, gitu. Nah, ini untuk yang kemarin kita pelajari ya. Di sini ada tabel kebenaran, di sini ada simbol grafisnya. Jadi sudah sama kita pelajari bagaimana itu not, bagaimana itu and, or, dan ini adalah simbol-simbol grafisnya. Jika belum paham bisa diputar lagi ya video pertemuan kemarin. Ini not and atau none, not or atau or, exclusive or, dan exclusive not ya. Nah, ini kita sekarang menurunkan tabel kebenaran ya. Jadi misalkan y-nya ini adalah not A ditambah B sama dengan Y gitu ya. Jadi tabel kebenarannya itu ini ya, ini dia. Jadi pertama kita tulis dulu variabel A dan B seperti pola tadi ya, 0011, dan B nya 0101 atau 1010, atau ini
1 duluan, 1100 nggak ada masalah ya, yang penting polanya selalu seperti itu. Nah, kalau soalnya seperti ini nomor 1 ya kan, di sini dikatakan not A ditambah B sama dengan Y ya, berarti ini tambah ini kan OR ya, dari OR. Maka dari itu kita mencari negasi A nya dulu ataupun not A nya dulu kita cari. Jadi di sini ya, kita tinggal tambahin ini not A ya, not A ini 0 berarti 1 ya kan, karena kebalikannya, kalau dia 0 1, kalau dia 1 berarti di sini 0, ada 1 berarti di sini 0. Nah, dapatlah sudah not A nya. Nah, lalu setelah itu di ini sama dengan not A ditambah B. Nah, berarti di sini sama dengan not A ditambah B ya, atau sama ya, berarti di sini not A tambah B, atau kemarin dia tambah itu OR itu kalau salah satunya bernilai 1 maka akan bernilai 1 ya, dia akan bernilai 0 jika kedua-duanya itu 0. Jadi 1 tambah 0 1, 1 per 1 1, 0 kali 0 0, 1 kali 0 kali 1 0 tambah 1 1. Jadi ini dia dapatnya. Nah, jadi hasilnya itu 1100 Y nya. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada soal seperti ini ya cara mengerjakannya. Nah, setelah itu kita lihat, kita cari simbol grafisnya ya, simbolnya. Jadi kita lihat lagi untuk negasi itu atau not inverter atau not itu seperti ini, or itu seperti ini ya, n itu seperti ini. Kita ingat-ingat, kita akan buat simbolnya. Nah, jadi kalau ini menyatakan simbolnya itu kita buat dulu ada 2 gerbang ya, ada gerbang A dan gerbang B. Lalu kita tarik seperti ini. Yang A nya ini kan inverter ya, ataupun not. Jadi ini seperti ini simbolnya. Yang B nya langsung diorkan ke not A nya. Jadi di sini seperti ini gambarnya, seperti payung gini ya, agak ke belakang. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya, atau gambar yang lebih bakunya seperti ini. Nah, seperti ini, mirip kan, cuman ini kan agak bengkok seperti ini. Nah, jadi di sini jangan lupa kita buat di sini negasi A, di sini negasi A, di sini lagi ini Y sama dengan A negasi A tambah B. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ini hanya bedanya di sini dia enggak di sini ya. Ini sama. Lalu kita masuk ke yang kedua ya. Nah, di sini kan ada 3 variabel ya, ada A, B dan C. A, B dan C. Nah, yang di sini berarti 2 pangkat N ya, berarti 2 pangkat 3, yaitu berapa? 8. Jadi polanya itu sama seperti ini. 0 dulu sebanyak 4 kali, 1 sebanyak 4 kali, 0 2 kali, 1 1 kali, lalu selang-seling seperti itu. Jumlahnya 8 inputan. Nah, soalnya itu A dikali B tambah C ya kan, sama dengan Y. Jadi kita cari dulu nilai ABC, sudah kita buat sendiri dengan pola seperti ini. Nah, kita cari B tambah C nya ya, atau OR nya, B OR C. Berarti di sini kita dapatlah nilainya 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 kali 1 1, 0 kali 0, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 1. Nah, dapat nilai OR nya. Nah, lalu nilai Y nya ini bagaimana? Nilai Y nya sama dengan A dikali B tambah C ya. Berarti ini kita sudah dapat B tambah C nya, lalu dikali A.
sini, dikali sini dengan kali ya titik ataupun n. Jadi kalau n ini hanya bernilai benar kalau kedua-duanya bernilai 1 ya. Jadi di sini 0 kali 0 0, 0 dikali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, dari 1 kali 1 1. Oke, nah jadi kita akan gambarkan simbol grafisnya ya. Di sini ada tiga inputan, yaitu A, B, dan C. Nah, yang pertama kali adalah B dan C-nya itu di-OR-kan ya. B tambah C di-OR-kan, berarti di sini B tambah C-nya itu OR seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini, lalu ke Y-nya itu B tambah C kali A ya, berarti di sini A. Kita tulis dulu B tambah C, lalu di sini. Nah, sini berarti kalau N atau OR itu simbolnya kan seperti ini. Nah, sini. Jadi di sini Y sama dengan A dikali B tambah C. Jadi kalau seperti ini logonya, nah, kurang lebih seperti ini ya, sama ya. Saya hapus dulu. Jadi ini di bengkok seperti ini aja apanya bedanya ya. So, kita hapus dulu deh. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kan gambar ini kan sama dengan ini, bedanya itu hanya di sininya. Ini bengkok-bengkok seperti ini, mau pakai bengkok-bengkok seperti ini nggak ada masalah, lurus seperti ini juga nggak masalah. Begitu juga dengan ini ya, bengkok di sini, tapi ini di DB-nya hanya bengkok di sini, tapi di kita B-nya itu lurus. Oke, itu untuk 2 variabel dan 3 variabel. Nah, jadi bagaimana kalau kondisi seperti ini ya? Y itu sama dengan 1 jika A kali B sama dengan 1, atau C kali D itu sama dengan 1. Berarti ini 4 variabel ya. 4 variabel berarti dia ada 18, 16 maksudnya ya. Jadi di sini ada 8 yang 0, 8 yang 1 ya, semuanya itu 16. Jadi coba kita asumsikan dulu ya, A kali B sama dengan 1, Y itu 1 jika A kali B 1 dan C kali D itu 1. Coba kita lihat, A kali B 0 ya, C kali D juga 0, berarti dia 0 karena dia nggak bernilai 1. Tapi kalau A kali B 1 dan C kali D itu 0, salah satunya aja dari A, B dan C kali D itu 1, berarti nilainya itu 1. Nih, A kali B 0, C kali D juga tetap 0 ya, 0. A kali B itu 0 karena 0 kali 0. C kali D 1 kali 0 juga 0 hasilnya. Nah, yang ini 0 kali 0 0 ya kan. Yang ini 1 kali 1. Nah, ini 1. Jadi di sini ketentuannya jika AB atau CD 1, maka nilai 1. Karena di sini C dan D itu 1, maka di sini nilainya 1. Nah, ini kita lihat aja, kalau AB-nya itu nilainya ada 0-nya, pasti dia nggak akan 1 nilainya. Seperti ini kan. Ini tidak, maka nilainya 0. Ini enggak. Nah, ini ada nih. Nah, berarti ini nilainya 1. Ini enggak ada juga, ini tidak, ini tidak. Nah, ini CD-nya juga 1. Berarti 1, ini AB-nya yang bernilai 1, walaupun ininya 0 nggak masalah, yang penting dia memenuhi ya, mau AB atau CD.
A kali B nya 1, berarti di sini 1. Begitu juga seterusnya ya. Jadi kalau ini kita buat simbolnya, maka A, B, C, D. Nah, seperti ini. Berarti A kali B ya kan. A kali B simbolnya seperti ini. C kali D juga simbolnya seperti ini sama. Lalu C kali D nya diorkan ya kan. Ini kan or ini atau. Berarti di sini gini. Nah, gini. Kurang lebih seperti itu. Jadi hasilnya Y sama dengan A kali B tambah C kali D. Seperti itu. Hanya coba. Nah, sama ya. Cuman punya saya jelek ya gambarnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa kita juga tambahkan di sini A kali B, di sini C kali D. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita. Silahkan ditanyakan jika ada yang kurang paham. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.